Gue ngerasa takut, cemas, gak tenang banget kalau lagi dalam keheningan. Handphone mati aja rasanya panik. Tapi anehnya itu justru bikin gue lihat siapa diri gue sebenarnya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jarang dibahas tapi diam-diam semua orang ngalamin. Keheningan. Bayangin, semua distraksimu hilang. HP mati, musik stop, gak ada drakor, kamu harus diam 10 menit. Apa yang bakal muncul di pikiranmu? Nyaman gak rasanya? Kalau nggak nyaman dan pikiran-pikiran negatif mulai muncul, santai. Di video ini kita bakal bongkar kenapa keheningan bikin gelisah dan justru bisa jadi ruang untuk kenal diri sendiri lebih dalam. Kenapa keheningan terasa berat? Kita hidup di era paling banyak distraksi. Multitasking jadi kebiasaan, nunggu orderan makanan gak bisa tanpa scroll medsos. Sepi, sunyi, atau sekedar being present terasa susah banget. Sebenarnya itu normal, otak manusia berevolusi di lingkungan berisik dan gak terduga. Angin, langkah kaki, suara hewan. Di kondisi itu sunyi bisa berarti bahaya, predator deket, ancaman gak terlihat. Hingga sekarang otak kita masih bawa pola itu. Diam bukan dianggap kosong tapi informasi yang belum terjawab. Saat hening, tubuh masuk mode siaga, tegang, waspada, gelisah. Yang kedua, otak kita bekerja dengan cara memprediksi. Otak kita selalu mencoba menebak suara apa yang bakal muncul, apa yang terjadi setelah ini. Saat suara yang biasanya ada nggak muncul, otak menganggapnya error. Ketidakpastian itu bikin resah, bukan karena bahaya nyata, tapi karena otak nggak suka kalau dia nggak tahu. Yang ketiga, diam itu berat karena ia mencabut semua pengalih perhatian. Tanpa suara luar, yang muncul justru suara dalam. Pikiran yang belum selesai, emosi yang ditunda, lelah yang kita selalu abaikan. Kebanyakan karena negatif, tiba-tiba kepikiran what if this and that. Banyak penelitian menunjukkan orang seringkali lebih memilih stimulasi apapun daripada duduk diam dengan pikirannya sendiri. Kamu gitu juga nggak? Aku sih iya, bukan karena kita lemah, tapi karena kita terbiasa menghindari keheningan. Ya kayak pas lagi di toilet, nggak bawa HP pasti kamu bacain label shampoo kan? Seringkali dalam keheningan kita malah mengungkap siapa kita. Keheningan menunjukkan apa yang selama ini kita hindari, emosi apa yang belum diberi ruang, seberapa nyaman kita dengan diri sendiri tanpa topeng. Makanya diam sering terasa nggak nyaman. Bukan karena diamnya salah, tapi karena ada sesuatu di dalam diri yang belum didengarkan. Aku ajak kamu kenalan dengan keheningan yang gak hanya karena ketidakadaan suara, tapi yang sebenarnya bisa membawa kita lebih hadir dan sadar ya. Menurut psikologi, silence atau keheningan adalah absen suara yang disengaja, sebuah keadaan di mana kita melepaskan semua stimulus eksternal, tanpa musik, tanpa obrolan, tanpa notifikasi. Itu berbeda dengan sekedar sunyi karena tidak ada suara. Ini adalah keheningan yang kita pilih dan itu memengaruhi batin kita jauh lebih dalam dari yang kita kira dan sebenarnya punya manfaat besar loh. Michelle DeMarco dalam Psychology Today menuliskan manfaat silence atau keheningan. Yang pertama, fokus dan konsentrasi meningkat. Pas lagi hening, otak tuh kayak finally bisa napas. Gak ke distract notif, suara, atau pikiran yang loncat-loncat. Jadi fokus gak berasa maksa tapi ngalir aja. Yang kedua, kreativitas berkembang. Lucunya, ide bagus tuh jarang datang pas lagi rame. Biasanya malah muncul pas lagi hening. Pas pikiran gak dijejelin apa-apa, dia punya space buat mikir dan tiba-tiba, kepikiran. Yang ketiga, kesadaran diri semakin tajam. Oh aku capek ya, napas aku pendek. Oh ternyata hati aku nggak oke. Hal-hal yang biasanya ketutup karena kita kebanyakan distraksi atau sengaja kita abaikan gitu aja. Yang keempat, relaksasi dan stres berkurang. Kadang kita nggak sadar badan kita tuh tegang terus. Pas hening, bahu turun, napas lebih dalam, kepala nggak seberisik itu dan ya nggak instan happy sih, tapi jauh lebih adem. Yang kelima, momen terbaik untuk connect dengan Sang Pencipta. Hening membuat kita sadar bahwa kita tidak selalu punya kendali. Saat nggak ada suara, nggak ada distraksi, kita nggak bisa lagi mengisi kekosongan dengan aktivitas. Disinilah momen terbaik untuk kita connect lagi dengan Sang Pencipta. Bersyukur untuk apa yang kita punya, berdamai sama apa yang sudah diizinkan terjadi, dan menyerahkan semua yang kita khawatirkan untuk masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dicari. Bagaimana caranya bisa stay dalam keheningan dengan lebih nyaman? Yang pertama, ganti mindset dulu soal hening. Hening itu bukan problem yang harus diberesin. Bukan sesuatu yang harus langsung diisi. Hening itu ruang.
ruang buat ketemu sama diri sendiri yang biasanya ketutup sama ramenya hidup dan distraksi yang kita buat sendiri. Yang kedua, stop mikir awkward, mulai mikir aware. Kalau hening terus kepikiran, duh kok aneh ya? Coba ganti jadi, oh ini lagi jeda. Atau dalam hati bilang, ini bukan kosong, ini lagi dikasih space. Cara kita ngasih makna ke hening itu ngaruh banget ke reaksi tubuh kita. Yang ketiga, mulai dengan durasi yang pendek. Gak usah langsung niat 10 menit diam total. Mulai dari 30 detik sampai 1 menit aja. Kalau gelisah, normal. Justru itu tanda otak lagi belajar. Fokus lagi ke napas dan koneksi sama Tuhan. Kalau psikologi bilang hening itu bikin kita ngerasain hal-hal yang selama ini kita abaikan, iman ngajarin satu hal tambahan. Hening itu tempat kita berhenti ngegas hidup sendirian dan serahin kendalinya sama Tuhan. Tuhan aja pernah bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Perhatiin, gak disuruh langsung tenang, gak disuruh ngerti semuanya, cuman satu, diam dulu. Seolah Tuhan tahu, kepala kita sering terlalu ribut buat bisa dengar apapun. Hening itu bukan momen Tuhan jauh, justru seringkali itu satu-satunya momen kita berhenti nutup suara Tuhan. Mungkin hidupmu lagi rame, pikiranmu chaos, isi kepala gak pernah benar-benar berhenti. Tapi mungkin kamu gak butuh jawaban baru, kamu cuma butuh berani ambil waktu hening, saat yang teduh sebentar. Karena di saat dunia diam dan kamu gak lari kemana-mana, kadang bukan solusi yang datang duluan, tapi rasa gue gak sendirian. Dan itu seringkali udah cukup buat lanjut satu langkah lagi. Pertanyaan terakhir sebelum kamu pergi, kapan terakhir kali kamu benar-benar hening tanpa pegang HP? Jawab jujur di komentar ya. Dan kalau kamu kenal orang yang butuh video ini, send aja. No pressure. See you in the next episode.